A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyuba idnada rabbahu anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah akan kisah Ayyub ketika dia berseru kepada Rabbnya, anni massaniyad dur. Rabb, sesungguhnya diriku ini tersentuh oleh penyakit. Wa anta arhamur rahimin. Padahal engkau adalah zat yang paling penyayang dari semua yang penyayang. Surah Al-Anbiya ayat 83, kita kembali mencoba untuk memetik faidah dari Al-Anbiya ayat 83 ini. Yang ketiga, di poin yang ketiga adalah tentang husnudzannya Nabi Ayyub kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika kita diberikan ujian oleh Allah Ta'ala, salah satu modal penting untuk meringankan beban hati kita, karena ketika hati kita terbebani dengan kekhawatiran dan ketakutan, justru cenderung akan membuat rasa sakit yang kita alami semakin berat. Oleh karena itu penting kita untuk husnudzon kepada Allah Ta'ala di balik ujian, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Ayyub alaihissalam ketika beliau mendapatkan penyakit yang sebelumnya diawali dengan hilangnya anak-anak beliau dan hilangnya harta beliau. Beliau tetap husnudzon kepada Allah bahwa engkau tetaplah Rabb yang maha penyayang, yang paling penyayang dari semua yang penyayang. Bahwa ketika diuji dengan ujian tersebut, tentunya ada bentuk kasih sayang Allah yang di poin yang kedua yang sudah saya sampaikan. Maka kita husnudzon kepada Allah Ta'ala. Bentuk kasih sayang Allah itu diantaranya apa? Bisa jadi ujian ini, penyakit ini adalah bagian cara Allah Ta'ala untuk menghapus dosa-dosa saya. Bisa jadi penyakit ini adalah bagian di antara cara Allah Ta'ala untuk mengangkat derajat saya di sisinya. Bisa jadi penyakit ini adalah bagian dari cara Allah Ta'ala untuk memudahkan saya masuk ke dalam surga. Ketika kita husnudzon dengan cara tersebut, maka hati kita akan menjadi lapang, ridho dengan semua keputusan Allah Ta'ala, dengan takdir Allah Ta'ala di balik ujian tersebut. Maka saudaraku yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, indahnya seorang mukmin ketika dia menyikapi setiap ujiannya dengan husnudzon kepada Allah Azza wa Jalla. Yang husnudzon itu melahirkan hati yang lapang, hati yang ridho terhadap keputusan dan takdirnya Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu Rasulullah SAW pernah memberikan nasihat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Abu Dawud, di mana Nabi SAW bersabda, la yamutanna ahadukum illa wa yuhsinu dhanna billah. Jangan sekali-kali kalian itu meninggal dunia kecuali dia dalam keadaan berhusnudzan kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu di dalam suatu riwayat Nabi SAW pernah menjenguk seseorang yang dekat dengan ajalnya. Maka Nabi SAW bertanya kepadanya apa yang dia rasakan. Orang ini kemudian menjawab, aku berharap kepada Allah Ta'ala, namun juga aku merasakan rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla akan dosa-dosaku. Maka Nabi SAW kurang lebih, sebagaimana dalam riwayat Ibnu Majah, kurang lebih Nabi SAW bersabda, tidaklah seorang mukmin memiliki dua perasaan ini yang terhimpun di dalam dirinya. Ya, memiliki dua perasaan ini yang terhimpun dalam dirinya, melainkan Allah akan memberikan apa yang dia harapkan dan menjauhkan dari apa yang dia takutkan. Apa yang dia harapkan? Dia berharap dengan ujian sakit yang dia rasakan tadi agar mendapatkan tadi ya, dihapus dosa-dosanya, kemudian dia diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala dan memudahkan dirinya masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Dan Allah akan hindarkan dirinya dari apa yang dia takutkan. Dia takut akan dosa-dosanya tadi, maka dosa-dosa tersebut dia takutkan akan mengakibatkan dirinya mendapatkan kesulitan di akhirat. Maka ketika dia takut itu, Allah akan hindarkan. Dan inilah husnudzon kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam keadaan sakit sebenarnya seseorang sedang berada dalam dua tarikan, ya. Tarikan menuju kebaikan dan tarikan menuju keburukan. Oleh karena itu ada doa yang begitu luar biasa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada diri kita. Allahumma inni a'udzubika ayyatakhabbatani asyaitanu indal maut. Ya Allah,
sesungguhnya aku berlindung kepada engkau digelincirkan oleh setan di saat-saat ajal itu datang. Al-Imam Al-Khattabi memberikan penjelasan dalam Ma'alimus Sunannya tentang riwayatnya Abu Dawud ini. Maksudnya, ketika orang dekat dengan ajalnya, maka setan berusaha untuk menguasai dirinya. Kemudian, setan menjerumuskannya, membuat dirinya lupa kepada Allah Azza wa Jal, sehingga kemudian dia tidak beristighfar kepada Allah Azza wa Jal. Dia tidak keluar dari kedolimannya. Dia putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jal, dan dia murka akan ketentuan takdir yang Allah berikan kepadanya. Maka seorang ketika sakit berada dalam dua tarikan, maka husnudzonlah kepada Allah. Yang husnudzon itu melahirkan ridho. Kalau kita ridho lapang dengan apa yang Allah berikan, justru itu akan membuat diri kita ketika nyawanya diambil oleh Allah, kalaupun Allah menakdirkan kita pada kematian, maka kita mati dalam keadaan kita ridho dan Allah ridho kepada kita, sehingga malaikat ketika mencabut nyawanya, maka malaikat akan memberikan kata hiburan, ukhruji ila maghfiratim minallahi waridwan, keluarlah kamu wahai jiwa yang ridho kepada Allah dan diridhoi, menuju ridhonya Allah dan ampunannya. Sementara apabila hati kita justru suudzon kepada Allah, kita putus asa, maka sesungguhnya kita ikut di dalam tarikan-tarikan setan tadi. Oleh karena itu, cerita yang menarik tentang sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an. Mu'ad bin Jabal ketika datang wabah, maka beliau mendapatkan ujian termasuk orang yang terdampak dengan wabah tersebut. Yang pertama kali meninggal adalah istrinya, kemudian putra-putra kesayangannya, sampai kemudian putranya ketika dekat dengan ajalnya didatangi oleh Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an. Kemudian Mu'ad bin Jabal bertanya kepadanya, "Madza tajiduk?" Apa yang kamu dapatkan, apa yang kamu alami pada dirimu wahai anakku? Maka anaknya mengatakan sebagaimana yang diungkapkan oleh Ismail kepada ayahandanya Ibrahim, "Satajiduni insyaallahu minas sabirin." Engkau akan mendapati diriku wahai ayahku senantiasa dalam keadaan sabar. Maka kemudian ayahnya lega ketika mendapatkan jawaban ini, sampai anaknya kemudian diambil oleh Allah Azza wa Jalla. Berikutnya Mu'ad bin Jabal sendiri yang mendapatkan penyakit tersebut. Maka ketika Mu'ad bin Jabal mendapatkan dampak dari wabah taun yang hari itu terkenal dengan taun Amwas di masanya Umar bin Khattab radhiyallahu an, maka Mu'ad bin Jabal ketika dekat dengan ajalnya, ada kata indah yang keluar dari lidahnya, Allahumma ghamma ghammuk wala a'lamu illa anni uhibbu. Ya Allah, ujian dan derita itu telah datang kepada diriku, tapi aku tidak mengetahui yang ada dalam diriku, illa anni uhibbu, kecuali dalam diriku ini hanya aku mencintai dirimu. Saudaraku yang dirahmati Allah, indahnya husnudzon kepada Allah di balik ujian yang melahirkan sifat ridho, sebagaimana Nabi Ayyub alaihissalam. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.